KNPI itu sebenarnya kan berdiri karena ingin menjadi mitra kritisnya pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana? Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam acara Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Bisik Mamu, hari ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya tamunya ini luar biasa spesial karena orang yang terdekat dari saya. Seorang ketum KNPI, yaitu bernama Andreas Nandi Wardana. Betul ya, Bang? Saya manggilnya Abang aja lah. Biasanya manggilnya kan Mas Andre nih, tapi karena di sini anak-anak kepemudaan, jadi harus manggilnya Bang Andre. Siap, Bang Andre, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Aduh, saya sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu atas terpilihnya sebagai ketum KNPI. Terima kasih banyak, Mbak Dona. Gimana nih Mas, lancar kemarin di sana? Alhamdulillah kemarin lancar. Tunggu, di mana nih Mas? Di Lombok. Di Lombok kemarin ya? Di Lombok. Yes, Yang kongres yang keberapa? 16. Oke. Gimana gitu. lancar? Memang kemarin lancar. OKP banyak yang mendukung. Alhamdulillah. Juga elemen-elemen pemuda, semua aspek juga sangat mendukung. Dan kebetulan kita kemarin juga memakai prokes kesehatan di sana. Oh, alhamdulillah. Yang penting itu prokes kesehatan. Teman Bisik Mamu jaga prokes kesehatan dimanapun Anda berada ya. Terus apa nih Mas, sebagai ketum KNPI, langkah-langkah menyatukan organisasi ini bagaimana? Kalau saya lihat kan kayak organisasi KNPI ini kayak lagi agak lumayan ini ya, ada dualisme atau tigalisme di dalamnya gitu. Atau bagaimana dualisme ceritanya? Atau tigalisme itu kan tergantung kita memandang dari sudut pandang mana, Mbak. Betul. Gitu. Kalau kita, saya yakin lah, mau dibilang tigalisme, dualisme, semua ketua umum yang yang jadi ketua umum itu pasti punya satu tujuan. Tujuannya menyatukan pemuda, nggak ada yang lain. Jadi saya rasa yang paling utama, langkah-langkah yang paling penting itu bagaimana kita bisa bersama-sama, duduk bersama, berkolaborasi supaya jadi satu kesatuan. Tapi sudah disatukan itu semua atau bagaimana sekarang keadaannya? Kita sudah bertemu bersama, baik saya dari Kongres 16 dan juga di Kongres 15 itu ada Bang Nur Fajriansah, juga ada Bang Mustaudin juga, kita duduk bareng supaya kita bareng-bareng menjadi satu lah. Kita punya niat yang sama, kita punya tujuan yang sama, jangan lagi ada pecah belah di pemuda. Karena kasihan Mbak, OKP itu bingung. Karena kan KNPI itu gini, KNPI itu sendiri kan adalah organisasi berhimpunnya para pemuda. Oh, oke. Anggaplah rumah gitu. Nah, rumah ini tarut-marut atau yang mimpin banyak atau kepalanya banyak sehingga mereka bingung mau di rumah yang mana. Gitu. Nah, kita bersepakat lah bareng-bareng saya, Bang Fajri juga, Bang Mustah bahwa ayolah kita jadi satu, kita berkolaborasi. Makanya saya punya jargon di era of collaboration. Oke, gitu. Jargon the era of collaboration. Wow. Kita punya jargonnya apa tuh maksudnya? Ya, kita harus berkolaborasi. Pemuda ini kolaborasi bareng kalau mau kita sama-sama majukan Indonesia. Pemuda ini kan salah satu faktor Indonesia jadi merdeka. Betul. Pembangunan dan lain-lain. Kalau kita pecah-pecah, yang senang ini ada oknum-oknum yang akan senang. Lihat kita pecah senang dong. Benar. Karena pemuda nggak jadi satu lagi. Malah kita diadu domba, perang buat apa? Kalau kita duduk bareng, senang bareng, happy bareng, kita punya rumah bareng-bareng. Nah, punya wadah ya. Punya wadah, karena kita kan wadah berhimpun. Betul. KNPI itu wadah berhimpun, Mbak. Jadi kita itu yang memiliki suara untuk kita tuh pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ya. Dari pemuda nasionalis, agama dan lain-lain tuh kita milik mereka. Suara mereka itu adalah di tempat kita ini. Kita dipilih berdasarkan OKP itu yang berbeda-beda loh, Mbak, dari ujung Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tuh apanya? Kulturnya kah atau apanya? Semua kultur, ya? Agama dan lain-lain kan. Karena kan di situ ada banyak OKP yang tergabung di situ. Baik itu OKP keagamaan, OKP mahasiswa, sampai OKP nasionalis, itu di situ semua ada, Mbak. Mas Andre, mungkin teman Bisik Mamu nggak paham nih OKP itu apa sih maksudnya? Organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan ya teman Bisik Mamu. Karena itu disingkat aja sama Bang Andre. Jadi mereka semua kan banyak, Mbak. Ada banyak yang dari orang bilang Cipayung. Ada yang banyak hal. OKP itu banyak ada 180 sekian OKP kok di Indonesia yang dibawahi oleh KNPI. Nah, itulah yang kita naungi. Mereka punya rumah bareng-bareng. Dan marwahnya KNPI sekarang itu kita harus bangun kembali, Mbak. Gitu. Kalau kita lihat kan gedung KNPI sudah hampir
4 tahun lebih. Itu 5 tahun malah itu udah kosong ya? Kosong, mangkrak, dan sudah kita bisa bilang hancur, Mbak. Nggak ada yang urus. Saya mau tanya nih malah. Yes. Kalau ngeliat kosong itu berarti aktivitas KNPI sebelumnya bagaimana? Nggak ada aktivitas kah atau bagaimana? Ya karena kemarin kan sempat terpecah. Terpecah, jadi sama sekali walaupun terpecah juga tidak ada ditempati sama siapapun. Untuk gedung itu statusnya quo waktu itu. Oh, status quo. Karena kan sempat perebutan tempat ya. Gitu mereka status quo sehingga gedung itu selama 4 tahun tidak ditempatin. Gitu. Sehingga mereka masing-masing ketum ini punya tempat untuk mereka berhimpun sendiri. Nah, saya rasa KNPI ini kan salah satu organisasi yang diakui oleh negara. Punya gedung sendiri di setiap daerah, kota, kabupaten, sampai kecamatan pasti gedung KNPI ada. Tapi sangat disayangkan banget terpecah-pecah ya karena status quo-nya ini kan. Betul. Jadi bagaimana itu mereka menjalankan aktivitasnya? Ya mereka bikin tadi saya bilang secara de facto mereka bikin sendiri-sendiri. Oh, berarti tidak ada kepresidenan di atasnya istilahnya begitu. Kalau kan ada atasnya kan ada 3 kan kemarin. Iya, nah, 3 ini masing-masing bikin acara sendiri. Nah, menurut saya kan saatnya tuh harus bareng-bareng lah. Kita sepakat bersama bahwa kita akan bersatu. Jangan lagi ada perpecahan. Nanti pasti akan ada waktunya kita umumkan bagaimana cara kita menyatukan perbedaan menjadi satu. Dan itu sudah kita lakukan, Mbak. Sudah ya? Seperti hari Minggu, 2 minggu lalu, kita bikin acara olahraga bareng di gedung KNPI. Ada saya, ada Bang Fajri, ada Bang Mustah. Kita bareng-bareng. Di mana itu bikin acara? Di gedung KNPI. Gedung KNPI-nya? Di gedung KNPI. Kita bikin olahraga bareng di sana. Terus kita juga panggil di situ ada tukang gorengan, ada tukang nasi. Kuliner yang setempat itu ya, ditarik semua. Mereka makan bareng-bareng. Ya, jadi kita lihat juga supaya masyarakat juga mulailah mulai mencintai KNPI. Iya, mulai menyadari KNPI ini hidup lagi loh gitu maksudnya kali ya. Betul, hidup lagi dan udah nggak pecah lagi gitu loh. Udah nggak pecah lagi ya. Karena memang waktu kemarin kita kongres ada isu orang bilang, "Oh, ini KNPI pecah lagi nih." Enggak, kita nggak ada pecah. Kita itu hanya meneruskan perjuangan dari ketua umum kita sebelumnya, yaitu Bang Abdul Aziz dan Bang Fuad Rafiq. Mereka begitu mencintai pemuda sampai akhirnya mereka bagaimana caranya supaya menyatukan pemuda. Nah, saya meneruskan perjuangan mereka. Perjuangan Bang Fuad sebagai ketua umum yang sebelumnya dan Bang Abdul Aziz juga. Kita lanjutlah, kayak main puzzle, Mbak. Jadi sekarang ini OKP kan kemana-mana nih. Kita mulai satu-satu kita panggil, ayo kita berhimpun lagi. Kan kalau kita satu-satu kita susun puzzle itu, lama-lama kan jadi satu lukisan indah. Iya betul. Gitu. Kalau sekarang pelan-pelan nggak bisa. Ya kan kalau kita mau langsung aja semuanya ditaruhin semua, nggak jadi indah. Satu persatu. Jadi satu komitmen saya, Mbak. Komitmen saya setelah saya terpilih jadi ketua umum KNPI kemarin, komitmen saya satu. Saya bicara juga ke keluarga saya bahwa mungkin saya akan pulang lebih malam tiap hari. Kenapa? Karena setiap hari satu OKP saya datangi. Satu OKP di satu organisasi kepemudaan saya datangi. Satu hari. Jadi kalau ada 180 sekian, saya ada 180 hari itu satu hari didatengin terus ya. Sampai hari Sabtu Minggu pun kadang-kadang mereka juga ketemu dari terus kelompok sistem kerja yang Mas Andre juga kan punya usaha. Bagaimana memilah itu waktu? Kalau usaha kan pagi sampai sore kita bisa kerja. Berarti kita pasti akan sisipkan di salah satu. Kan kita ketemu dengan OKP juga nggak mungkin sampai 5-6 jam, Mbak. 1-2 jam kita ngopi bareng, duduk bareng. Padat singkat yang karena masalahnya cuma satu, ya? Mbak. Setelah saya pelajari, mereka itu butuh yang namanya komunikasi. Mereka itu butuh komunikasi, bicara, terus mengetahui keinginannya apa sih. Dengan cara itulah kita bisa tahu, oh OKP A, OKP B, OKP C ini mempunyai keinginan beda-beda. Kita nggak bisa paksakan harus jadi B harus jadi C. Karena saya rumahnya ya, kita punya anak gitu, Mbak. Semua anak saya ada laki perempuan, yang lainnya kan juga punya perbedaan karakter. Nah, karakter ini bagaimana jadi satu keluarga. Nah, adalah keluarga KNPI buat saya, Mbak. Keren banget kalau udah ketum yang ini bicara. Saya tuh salut luar biasa dia menyatukan dualisme, tigalisme yang ada di era sebelumnya menjadi satu periode ini semuanya menyatu. Keren. Terus Mas Andre, kalau misalkan ngelihat periode Mas Andre ini sebenarnya goalsnya Mas Andre itu apa nanti ke depannya? Saya cuma satu, Mbak. Saat ini goals pertama, saya punya goals itu sebenarnya lebih ke arah pemuda. Pemudanya diapain? Saya ingin pemuda itu jadi satu lagi, Mbak. Jangan lagi ada pecah-pecah. Nggak ada yang lain. Goals saya utama itu dulu. Kalau saya pribadi kan, goals pribadi, ini Mbak, saya bilang sama semua yang saya datangi ataupun ketua umum yang lainnya. Saya berharap
saat ini untuk kita jadi satu, lepasin dulu kepentingan semua. Kepentingan pribadi kita lepasin, Mbak. Oke. Jangan lagi ada kepentingan pribadi. Tujuan kita pemuda dulu jadi satu. Hilangkan kepentingan pribadi yang si A mau jadi apa, kayak B mau jadi apa, kayak C mau jadi apa. Buat saya, jangan jadi urusan dulu lah, Mbak. Tapi kan kalau membahas goals kan pasti otomatis membahas strategi komunikasi nih. Yes. Strategi komunikasi Mas Andre ke mereka bagaimana? Yang pertama, saya pasti setelah saya datangi OKP tadi, Mbak. OKP yang saya datangi itu pertama, saya beritahu dulu. Bahwa saya datang menjadi Kongres ke-16 tersebut, itu bukan untuk mecah KNPI lagi. Oke. Namun lebih ke arah kepada proses administrasi, dikarenakan memang periodik sebelumnya, Bang Abdul Aziz itu menjabat sampai dengan September 2021 kemarin. Jadi kalau kita tidak melakukan kongres, otomatis ya sudah tidak ada penerus kan. Penerus, betul. Oleh karena itu kita tertib administrasi, kita adakanlah Kongres ke-16 kemarin di Lombok. Jadi tujuan saya adalah meneruskan perjuangan Bang Fat dan Bang Abdul Aziz. Jadi tidak ada niat saya untuk mecah. Saya tetap taat komitmen kepada penyatuan yang pernah diakui oleh Pak Yasona Lawli sebagai Menkumham, bahwa beliau menginginkan adanya penyatuan. Dan itu ditantangani oleh Bang Abdul Aziz, Bang Mustahudin dan Bang Nur Fajriansah. Saya tetap mentaati itu. Jadi tidak ada niat saya buat mecah. Oleh karena itu setelah saya jadi, saya berkomunikasi dengan semua yang sepakat dengan penyatuan tersebut. Itulah makanya Bang Mustahudin ataupun Bang Fajri menyambut baik niat saya. Beliau semua menyambut baik, beliau semua sepakat bahwa kita memang harus jadi satu. Oke, berarti tetap ya intinya penyatuan yang ada dulu ya, disatukan dulu ya pemudanya. Itulah makanya saya perlu roadshow, satu hari satu OKP, tujuannya mengetahui apa sih keinginan mereka, apa sih mau mereka sebagai pemuda di Indonesia ini. Dan mereka semua jawaban sama, mereka butuh ada berhimpun yang mengayomi mereka. Mengayomi mereka ya. Yes, bukan cuma hanya kepentingan, tapi lebih luasnya lagi. Lebih luas, karena mereka pada intinya cuma butuh semacam orang tua yang bisa berdiskusi. OKP satu pemuda ini dan pemuda itu, mereka ingin ada satu wadah untuk memberikan aspirasi mereka. Karena jangan lupa, Mbak, KNPI itu sebenarnya kan berdiri karena ingin menjadi mitra kritisnya pemerintah. Mitra kritisnya pemerintah. Makanya jangan pernah satu orang pun membuat KNPI itu berseberangan dengan pemerintah. Apalagi membuat KNPI itu mendemo pemerintah. Jangan begitu, Mbak. Itu kita harus berjalan bersama. Program pemerintah bersinergi. Bukan tujuannya di jalan-jalan malah demoin pemerintah KNPI ini, tidak. Tapi mereka harus bagaimana menjadi mitranya pemerintah untuk menjalankan program pemerintah. Dan jika ada yang salah, kita kritisi. Bukan dengan demo, Mbak. Kritisi kan bisa dengan komunikasi, hadir kepada mereka. Bukan dengan demo, nuntut ini, si ini begini, si ini begitu. Jangan. Jadi kalau menurut Mas Andre, demo mungkin salah kali ya? Demo nggak salah. Saya bilang, demo itu nggak salah. Tapi KNPI tidak seperti itu. KNPI itu bukan lebih ke arah kaum intelektual dan para aktivis yang berhimpun untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Apa yang menjadi program kerja pemerintah, kita jalankan bersama. Kalau ada yang kurang baik, ya kita dialogkan. Bukan dengan cara mendemo atau menuntut pemerintah harus seperti apa, tapi kita harus bisa bersinergi lah. Tapi mungkin yang demo-demo bisa didatangi untuk masuk ke NPI kan lebih cerdas nantinya. Lah itu tujuannya kan. Itulah tujuannya. Kan ada wadah di dalamnya. Makanya kita wadahi. Makanya, betul ya, harus begitu ya. Harus bergabung semua dengan KNPI, jangan lagi pecah-pecah lagi. Betul. Jangan lagi ditunggangi, Mbak. Itu utama, Mbak. KNPI tidak boleh ditunggangi. Karena mungkin sebenarnya bukan KNPI ya, pemuda sekarang mudah sekali untuk ditunggangi kan. Itu mungkin gini, Mbak. Mungkin ditunggangi itu kan karena ada kepentingan. Dan mungkin saat KNPI dipecah, tadi saya pernah bilang, Mbak, kan, sehingga dimanfaatkan oleh beberapa oknum, sehingga akhirnya ditunggangi. Harapan saya tidak ada lagi penunggang KNPI kecuali pemuda. Benar, pemuda yang tergabung dalam UKP itu menjadi salah satu penggeraknya KNPI. Begitulah ceritanya teman Basic Mamu. Tapi kalau ngelihat OKP nih, Bang Andre kan udah datang ke OKP. Permasalahan yang paling pelik tuh apa sih yang dihadapin Bang Andre, diketahui Bang Andre gitu loh. Mereka bercerita tentang apa masalah-masalah kepemudaan di sana. Sebenarnya gini, Mbak. Pemuda gini, kalau dibilang pelik nggak ada yang pelik, Mbak. Nggak ada yang pelik. Semua itu simple
Bisa diselesaikan gitu bisa dengan mudah ya. Yang membuat pelik ini jika ada orang yang menunggangi tadi saya bilang, Mbak. Nggak ada yang susah kok, Mbak. Saat saya bertemu dengan salah satu OKP, OKP tersebut menanyakan programnya Bang Andre apa. Saya bilang penyatuan dulu. Itu utama dulu, Mbak, penyatuan. Setelah bersatu mau apa? Kita mau duduk bareng. Kita buat kegiatan yang positif, gitu. Makanya oleh karena itu saya pengurus yang saya ajak pun juga orang-orang yang mempunyai visi dan misi untuk bangun Indonesia. Tidak hanya bergabung di KNPI lalu mencari kepentingan, tapi mempunyai kepentingan bersama untuk membangun Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada yang pelik, Mbak. Kalau masalah, semua organisasi punya masalah, Mbak. Dan ada beberapa OKP juga yang pecah. Betul. Ada beberapa OKP yang mereka juga ada dualisme atau tigalisme. Tapi saya rasa dualisme-tigalisme itu pun juga harus diselesaikan. Utamanya kan satu, Mbak, komunikasi. Karena beda-beda keinginannya masing-masing OKP itu beda-beda. Yang penting komunikasi aja. Kita komunikasi, nggak ada yang lain nggak, Mbak? Nggak ada yang lain ya, pasti otomatis komunikasi. Tapi kalau kita salah strategi komunikasinya juga mungkin sama mereka-mereka. Secara kan mereka punya kultur yang beda-beda, Bang Andre. Iya, kultur berbeda. Iya, makanya kalau kita salah strategi komunikasi kita ke mereka, ya mereka pasti bias juga kan untuk menanggapinya. Kalau menurut saya, secara sistem komunikasi yang baik itu adalah pendapat saya ya, itu jangan meminta mereka untuk mau seperti yang saya inginkan. Tapi bagaimana saya memahami apa yang mereka inginkan. Ya. Saya bagaimana memahami keinginannya para para OKP ini atau pemuda-pemuda masing-masing pemuda ini keinginannya berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mengakomodir keinginan mereka? Jangan meminta mereka untuk ingin seperti yang saya mau. Nggak akan pernah bisa, Mbak. Karena sudah berbeda. Kan di situ, Mbak, ada OKP keagamaan dari Muslim, Kristiani sampai pemuda Buddha dan Hindu. Lengkap ya? Nasionalis. Nasionalis ya. Ada pemuda Pancasila, ada FKPPI, dan masih banyak lagi, Mbak. Ada di situ pemuda pelaut dan banyak sekali, Mbak, banyak sekali. Ada Muhammadiyah, ada NU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, banyak, Mbak, banyak. Jadi kultur mereka beda-beda. Nah, tapi bagaimana yang sulit satu, Mbak? Bagaimana kultur yang berbeda menjadi satu? Jadi satu. Kita lepaskan segala hal, kita ini satu Indonesia. Nusantara, Mbak. Iya, kita kan punya slogan juga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, iya kan? Harusnya itu bisa diterapkan gitu loh di KNPI juga. Saya selalu bilang, Mbak, sama Bang Fajri yang sahabat saya, sebagai ketua umum juga, Bang Mustahudin. Saya bicara dengan mereka semua. Bang Fajri mempunyai kekuatan secara OKP. Bang Fajri pun punya kekuatan secara OKP. Kita pun di sini punya kekuatan OKP. Kalau kekuatan besar ini perang, Mbak, yang ada korbannya banyak, Mbak. Iya, pasti. Tapi kalau kekuatan kita yang besar-besar ini jadi satu, makin besar lagi, Mbak. Pemuda nanti di Indonesia ini makin ditakuti, dalam arti dihormati dan di-respect secara kemampuan kita di pemuda Indonesia ini menjadi berkembang. Betul. Paling tidak aspirasinya mengekspresikan segala sesuatunya bisa langsung diterima gitu ya. Bisa langsung diterima, asalkan rasional. Rasional, jangan yang aneh-aneh. Rasional ya, iya dong. Aneh-aneh. Karena sekarang kayaknya yang aneh itu lebih banyak. Gitu, jangan aneh-aneh, Mbak. Repot. Kita harus bisa rasional, gitu loh. Sesuai dengan kondisi pemerintah. Jangan misalnya pemerintah itu kita budgeting atau apa yang istilahnya tidak rasional. Misalnya, Mbak ya. Karena kan sebagai pemuda ini kan untuk bikin acara pun kan juga ada perlu budgeting dan lain-lain. Nah, budgeting itu juga harus sesuai. Apa sih kita mau lakukan dengan budget nanti misalnya yang dialokasikan oleh pemerintah. Oh, kegiatannya misalnya untuk mengembangkan dengan cara webinar misalnya. Kita buat dengan secara logis lah. Kita buat semua secara logis. Yang penting pemuda Indonesia bisa berkembang secara kemampuan. Jangan mengada-ngada ya. Jangan mengada-ngada. Gitu ya, Bang. Ya, jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada ya, semua harus rasional gitu ya. Kita bantuan. Kita juga melakukan beberapa bulan lalu ya. Beberapa minggu lalu saya bikin acara bansos juga. Kita bagi-bagi di dekat gedung Gedung Joang ya. Gedung Joang. Itu. Kita bikin bagi-bagi sembako di situ dengan warga. Bagaimana tuh hasil bagi-baginya? Ya, mereka antusias juga, Mbak. Ya? Antusias. Mereka juga melihat pemuda sudah mulai hadir di masyarakat. Tidak hanya cuman ngomong doang muda ini. Muda-muda ini sudah hadir. Karena waktu itu ada beberapa OKP juga yang ikut bareng-bareng datang. Oh gitu. Dari mana tuh? OKP mana? Ada berapa lah, Mbak? Ada beberapa OKP yang datang waktu itu. Keren lah. Pokoknya dukungannya, supportnya luar biasa lah. Ya, alhamdulillah, Mbak. Saya berharap ini kepemudaan di masa eranya Bang Andre ini makin jaya, makin baik. Bersatunya benar-benar bersatu, nggak pakai mengada-ngada lagi bersatunya. Benar-benar bersatu lah antara yang sebelumnya
dengan periode yang sekarang gitu ya Bang Andre. Jangan pecah lagi, Mbak. Jangan pecah lagi. Capek loh, kesian loh mereka. Benar-benar. Terus Bang Andre udah rencana mau ke depannya nih, maksudnya ya dalam waktu dekat ini program yang lagi mau dibuat apa nih? Jadi yang utama saya mengembalikan marwahnya dulu. Marwahnya dulu. Okay. Dari mana mengembalikan marwah? Saya kemarin sudah bicara di media, memang ini ada sedikit masalah kecil lah yang yang harus saya beresin untuk melakukan renovasi. Renovasi gedungnya ya. Sekarang udah hancur, karena sudah 4 tahun sudah ditinggalkan, otomatis dia pasti dimakan rayap kan. Aduh, itu kalau lihat dalam itu Mbak, itu sudah apa ya, menyedihkan lah, karena plafonnya ambruk. Mungkin nempatin bukan lagi manusia ya di dalamnya, udah kosong ya. Itu kalau malam tuh jadi sarangnya apa tuh, sarangnya kelelawar. Kelelawar ya. Iya. Itu benar-benar kita bagaimana, saya lagi mencari, jangan sampai kan juga saya, karena tadi saya bilang status quo, jangan sampai saat saya melakukan renovasi menjadi salah. Okay. Makanya saya kan bilang saya harus tertib hukum juga. Makanya saya lagi melakukan tindakan administrasi untuk bisa melakukan renovasi. Berapa lama tuh kira-kira sampai selesainya renovasi itu? Kalau renovasi saya rasa bisa lebih cepat, Mbak. Tinggal saya lagi mau izin ke beberapa kepolisian segala ya, supaya jangan sampai niat baik saya renovasi ini malah jadi salah untuk saya. Malah jadi bumerang nantinya. Iya, betul. Karena saya mau niat baik saya sumbang 2 miliar, Mbak, untuk 2 miliar loh teman bisik renovasi Mamu. itu. Wow, gitu. Keren. Tujuannya apa? Bukan masalah uang yang saya sumbangkan, tapi lebih ke arah saya mau mengembalikan marwah daripada kepemudaan ini sendiri. Kepemilikan pemuda ini ya. Saya punya pemuda. Ini gedung ini milik pemuda. Betul. Jangan lagi disegel oleh kepolisian karena kondisi perpecahan. Kalau kita bisa bareng-bareng di situ, walaupun ini kita lagi sedang menuju penyatuan, kita bisa berkantor di situ bersama-sama. Kita bisa bicarakan mengenai cara-cara penyatuan bersama-sama dengan Bang Mustah atau Bang Fajri di tempat tersebut. Itu kantor kita kok, Mbak, kantor pemuda. Buat apa kita perang lagi gitu loh? Betul, harus. Kasihan loh, itu gedung, bayangin Mbak, itu gedung di pusat kota loh. Di gedung apa tuh namanya, di Jalan Rasuna Said itu Kuningan, kan di pusat kota. Betul, aduh sayang banget. Buat apa lagi kita pecah? Betul. Itu mungkin butuh pengawalan kepolisian supaya ini benar-benar terrealisasi. Nah, ini memang kita lagi mau proses, ya? untuk administrasi. Tadinya kan saya minggu kemarin sudah kita mulai, tapi karena saya menilai ada takut ada masalah dalam kedepannya, saya coba selesaikan administrasi dulu. Bagaimana supaya pemerintah atau kepolisian pun mengizinkan untuk saya merenovasi bangunan tersebut. Berapa lama sih ini prosesnya kalau dikira-kira sama Bang Andre? Mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah beres. Sudah selesai ya? Administrasinya langsung bisa di minggu depan kita bisa mulai ya. Jangan sampai saya dibilang janji-janji doang, nggak mau benar, saya. Jangan dong. Gitu, kalau Bang Andre ini nggak mungkin lah, nggak menepati janji itu nggak mungkin. Saya paham banget ini orang. Seperti apa? Aduh, luar biasa kalau ngomongin Bang Andre ini. Saya mau semuanya jalan, Pak. Harus. Kayak bagus, gedung mulai kelihatan lagi, marwahnya itu mulai kelihatan. Kita cat lagi di depannya, terus mulai kita bikin misalnya ada di situ yang jualan-jualan makanan juga mulai bisa jualan di situ lagi. Sudah ada lagi ya. Jadi nggak seperti bangunan hantu gitu, Pak. Iya benar. UKM-nya jadi bisa. Iya dong. Sekitar situ bisa diberdayakan kembali. Nah, kalau lewat kan kasihan tuh gedung segede itu. Itu mungkin berapa ratus miliar tuh kalau di daerah situ loh, Mbak. Oh, dijual ya? Mungkin nilainya kan sangat tinggi. Iya, pasti. Ekonominya luar biasa. Tinggi. Buat apa kita tidak menggunakan tersebut, memang benar-benar menjadi marwahnya pemuda. Manfaatnya untuk pemuda semua. Pemuda bisa gitu. Kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan sih lancar Mas Andre. Amin. Saya berdoa pemuda-pemudi ini nggak ada lagi kles-klesan lah istilahnya. Ada apalagi masalahnya. Kalau misalnya ada apa-apa bisa temuin aja langsung ketum kita ini. Ketum KNPI. Bapak saya ada bermasalah dengan ini misalkan ada masalah pemuda kan kita kan masalah pemuda kan banyak banget ini. Sama kalau bisa sih Bang. KNPI itu kan kalau ngomongin pemuda kita nih kan banyak yang apalagi aktivitas digital ini kan luar biasa tingginya. Betul. Iya kan? Banyak yang salah juga menggunakan digital. Nah, saya tanya satu lagi nih. Terus sebagai ketumnya KNPI, bagaimana menanggapi itu? Harus seperti apa sih? Ini mungkin pertama kalinya anak muda ini? Ada bidang di KNPI saya ini yang saya bikin, yang saya sedang buat struktur organisasinya. Ada bidang yang kita sebut ketua bidang digital dan e-sport. E-sport. Yes, karena anak muda sekarang itu butuh digital. Main ya kalau e-sport itu kan. Karena semua hal sekarang kayak kita ada podcast, dulu kita di TV. Sekarang mulai ada podcast di YouTube dan lain-lain atau di berbagai macam
yang bisa kreativitas ada di dalamnya. Nah itu jangan sampai salah. Oleh karena itu kita bikin digital, ada program digital dan e-sport. Mereka lebih kita akan buat semacam program kerja bagaimana anak-anak muda ini juga bisa mengembangkan minatnya di bidang digital. Ya. Dan jangan sampai salah loh. Iya, betul. Karena banyak loh hal-hal digital ini salah loh dari sisi banyak loh Mbak yang melanggar banyak sekali undang-undang ICT betul. ini kan banyak banget. Nah, kita nanti akan di situ kita bikin mungkin dengan webinar di awal dengan webinarnya digital itu juga kita buat nanti. Diberdayakan dulu ya, sebelumnya dikenalkan dulu, berikan edukasi ya mereka semua. Betul, harus ada edukasi. Karena kalau nggak ada edukasi, Mbak, yang ada anak-anak muda sekarang ini ya tadi karena mungkin kelamaan di rumah, apalagi lagi PPKM, itu dia, pikirannya aneh-aneh nanti. Iya, benar. Ya kan, tapi dengan ada webinar, dengan adanya penyuluhan melalui digital juga nantinya, itu akan membuat saya yakin mereka lebih lebih aware ya, lebih aware terhadap aktivitas digital. Karena gitu. semua orang punya ini loh Mbak, punya handphone yang udah smartphone semua. Udah pasti. Kayaknya nggak ada yang nggak smartphone, pasti semuanya smartphone. Nah, apapun pasti kedeteksi nih. Cuman kan untuk menginfrastruktur aktivitas kita itu susah banget, Bang Andre. Maksudnya anak-anak muda sekarang kayak anak saya umur 10 tahun gitu kan, belum harusnya waktu menggunakan digital, harus menggunakan digital. Sebelumnya kan tidak diberikan edukasi dulu, tahu-tahu harus menggunakan, ya itulah. Ya itu kan yang disebut oleh pemerintah juga kan new normal. Nah ya. Kita harus mulai beradaptasi dengan hal tersebut. Kita nggak bisa lagi seperti dulu yang anak-anak kita nggak boleh bermain handphone ataupun bermain YouTube. Kenyataannya semua itu belajar akhirnya dari itu ya, handphone ya, dari handphone semua, dari smartphone semua. Jadi bagaimana malah teman-teman ini kita bisa mengedukasi mereka bahwa jangan sampai salah arah dengan adanya digital ini lah. Saya dukung banget kalau untuk memberikan edukasi digital, Bang Andre. Mudah-mudahan lancar ya KNPI ini punya program kita ini khususnya. Niatnya baik, Mbak. Nggak ada niat lain. Nggak ada niat lain. Buat apa sih, Mbak? Kita kan benar-benar mau pemuda ini bersama-sama membangun Indonesia ya. Yang lebih baik dengan pemuda-pemuda yang kuat, berani dan jujur mungkin ya, Bang Andre. Saya butuh banget loh pemuda-pemuda yang jujur, karena kan kalau jujur itu pasti kedepannya, insya Allah kedepannya itu lebih baik Indonesia. Betul Mbak. Betul, jangan sampai pecah-pecah terus. Oh ya, jangan sampai pecah-pecah terus. Ditunggangin. Udah cukup kuda aja yang ditunggangin. Jangan sampai pemuda ditunggangin. Iya, jangan pemuda yang ditunggangin. Kita ini harus satu lah kira-kira. Iya. Oke Mas Andre, kayaknya semoga lancar ya. Saya doakan ya lancar. Semua KNPI. Terima kasih banyak waktunya pembahasan kita hari ini. Ambil segala yang positif dari kita dan buang semua yang buruk dari kita. Terima kasih teman Bisik Mamu udah mendengarkan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.